Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya Herifan Daru di channel Sinau Urip ya belajar hidup ya. Kali ini ada di episode 9. Jadi melanjutkan sedikit dari episode 8 ya sebelumnya. Jadi masih tentang hikmah sebuah kejadian, pelajaran hidup. Jadi tentang merespon ini ya, merespon kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi untuk diri kita gitu. Jadi ya tadi sebelumnya kan cerita tentang kehidupan ibu saya dari kecil hingga SMP, mungkin yang mengalami kejadian yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang kemudian akhirnya membentuk satu karakter yang memang itu memberikan pelajaran juga bagi anak-anaknya tentang bagaimana caranya merespon tindakan-tindakan yang bagi kita itu tidak menyenangkan gitu. Jadi selama ini ya, kalau saya nggak tahu ya, ini dari sudut pandang saya sih, saya sendiri ya. Jadi seperti ini misalkan ya, sudut pandang orang sekarang ya, khususnya di dunia pendidikan ya. Jadi mungkin kebanyakan orang sih ya, tapi kalau ini orang tua saya mengajarkan agak berbeda, karena memang ibu saya dan bapak saya juga waktu kecil hidupnya juga memang keras ya. Jadi agak berbeda. Jadi ada satu sudut pandang yang mengajarkan bahwa anak-anak yang dibully harus membalas, harus kalau dipukul kamu harus balas pukul atau dan sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Kalau bagi saya sendiri, bagi saya pribadi itu kurang pas ya. Kalau bagi saya pribadi sih kurang pas sih. Tapi kalau waktu itu saya diajarkan oleh bapak saya, ibu saya itu, kamu kan diejek, dihina, seperti apapun kamu nggak akan kalong gitu. Artinya tuh kamu nggak akan kalong itu apa ya? Nggak akan cuil atau nggak akan berkurang gitu loh. Jadi salah satu kata itu tuh yang saya inget tuh, jadi sampai saya ekstrimnya tuh aku dipukul aja kalau aku ngerasa, dan kebetulan saya nggak pernah dipukul karena saya nggak tahu, mungkin nggak memancarkan energi itu gitu. Jadi kata-kata itu tuh akhirnya kayak dari kecil tertanam. Akhirnya saya nggak akan cari masalah dan nggak, kadang gini ya, kalau ada kata-kata orang tua mengajarkan kalau kamu dipukul kamu harus balas pukul, itu akhirnya yang menonjol itu balas pukulnya gitu. Jadi aku kuat gitu, aku ini akhirnya ini makin naik akhirnya membentuk karakter satu anak yang cenderung suka berkelahi gitu ya. Ini kalau dari sudut pandang saya loh ya, tapi nggak tahu kalau bagi teman-teman, bagi pemirsa yang lain mungkin agak berbeda, tapi ini sudut pandang saya karena ini saya bercerita karena pengalaman hidup saya juga gitu. Jadi dari situ mungkin bisa dibilang kalau wah kamu orangnya istilahnya ya, penakut, nggak berani berantem, nggak goci itu apa ya, istilah orang Surabaya itu biasanya goci gitu. Jadi gitu doang gitu. Jadi dan otomatis karena itu saya selalu menghindari konflik. Jadi kalau ada kerumunan orang berantem atau ada kerumunan ada pokoknya yang, kalau zaman sekolah itu kan banyak teman-teman yang kalau ada berantem laki-laki pada kabur. Kalau saya enggak, saya mendingan ngapain kayak gitu, nggak ada gunanya gitu. Jadi saya lebih fokus dengan apa yang saya yang saya suka gitu. Saya suka gambar, fokusnya gambar. So main musik, kalau mau berantem sana kayak gitu. Jadi saya nggak ada keinginan untuk yang tadi itu menonjol tadi itu, kalau mau dipukul kamu harus balas pukul. Nah itu yang tertanam di anak itu balas pukulnya gitu. Kalau saya sih pengalaman seperti itu ya. Jadi makanya jadi kalau pengajaran ibu saya itu yang mengajarkan bahwa kamu nggak usah balas, sekarang kamu nggak akan kalong gitu, karena dihina seperti apapun nggak akan kalong. Itu orang tua kan seperti itu ngomong kayak gitu tuh kan sebenarnya juga secara nggak langsung itu juga ajaran Jawa, dan ajaran Islam pun juga mengajarkan seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad aja dilemparin pakai batu, didoain kan seperti itu kan ya. Jadi tapi kalau sudut pandang orang sekarang ya, terutama untuk anak-anaknya itu mengajarinya kalau kamu dipukul harus berpukul ya gitu. Tapi itu juga bisa dibilang kalau menurut saya nggak cocok, tapi kalau menurut orang lain ya itu terserah, itu hak masing-masing ya, bisa jadi itu benar, dan ya itu beda inilah ya, beda sudut pandang aja gitu. Tapi kalau bagi saya sih ya seperti ini ya. Jadi misalkan ya, saya punya sudut pandang seperti ini. Jadi kalau selama kita tuh berpikiran nggak mencari itu, nggak memancing itu nggak akan datang. Itu yang saya alami bertahun-tahun selama hidup itu gitu.
Jadi kita tuh punya istilahnya tuh frekuensi apa namanya, ketenangan jiwa ya, pikiran kita, kemudian rasa hati kita tuh balance gitu ya, seimbang itu di level nggak ada rasa untuk istilahnya tuh nafsu apa ya, amarah ya. Nah, itu nggak ada rasa seperti itu, nggak ada rasa nyolot, nggak ada rasa ingin marah, itu nggak akan memancing energi yang serupa ke kita gitu. Jadi kita tenang gitu, tenang itu nggak akan memancing. Jadi kalaupun apa namanya, ada yang apa ya, orang tuh ngelihat kita tuh mungkin berbeda gitu. Jadi kayak ini orang nggak cocok untuk dipukul, orang ini nggak cocok untuk dimarahin, seperti apa, seperti itu. Kalaupun kita dimarahin gitu ya, atau mungkin nggak akan 100% itu ke kita. Jadi misalkan ada beberapa orang gitu ya, mungkin arahnya tuh pasti mana nih yang kira-kira kelihatan nih, entah sebutannya aura atau energinya tuh nongol paling, ini orang paling nyolot dia kena duluan, kayak gitu loh, istilahnya kayak gitulah kalau bagi saya kayak gitu. Jadi kecuali kalau kita meresponnya juga seperti itu, ikut-ikutan, nah itu akan kena juga. Tapi kalau kita akan kayak stabil di posisi level apa namanya, kesadaran yang balance, itu nggak akan menimpa gitu. Jadi saya lebih memilih seperti itu dibanding saya ikut-ikutan harus sana sini, mau berantem sana kayak gitu. Nah, ini yang orang sebut itu ya, orang menyebut sebagai kesaktian atau sakti. Itu adalah kanuragan ya, orang yang punya apa namanya, power, punya untuk berkelahi, tapi sebenarnya yang disebut sakti sendiri itu bukan seperti itu, tapi adalah sakralnya hati. Jadi antara otak dengan rasa itu balance. Jadi orang itu nggak akan berani atau segan untuk menyentuh, untuk apa namanya, atau apa namanya, mukul atau menganiaya kamu gitu, seperti itu, karena emang energi yang dipancarkan berbeda. Itulah yang disebut sakti ya. Jadi kesakralan hati sendiri itu yang membuat orang itu yang menyelamatkan dirinya dan terhindar dari hal-hal mara bahaya yang karena emang dari dirinya sendiri energi yang muncul tuh energi belas asih gitu, energi kasih sayang. Jadi nggak akan ada orang apa namanya yang berani menyakiti, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi di awal kan saya sempat bilang bahwa bagaimana cara mengatasi itu gitu ya. Jadi itu adalah butuh proses sebenarnya. Jadi dari kecil, tapi bisa dilatih. Jadi sebenarnya melatihannya sih ya banyak cara sih sebenarnya sih. Kalau ya di dalam semua agama, dalam semua kepercayaan tuh mengajarkan bahwa bagaimana cara kita kembali netral ke titik nol. Kemudian kita apa namanya, mulai dari entah itu disebut dengan hening, wening, atau kalau di istilah agama ya ada meditasi, ada zikir, ada semedi, ada apapun. Itu adalah tujuannya adalah untuk menetralkan kesadaran kita gitu ya. Kita mulai tarik nafas yang panjang sampai ngerasa damai di hati, di dada, kemudian pelan-pelan dikeluarkan. Itu adalah salah satu latihan awal sih, menyadari nafas bahwa kita itu masih hidup, kita dihidupin oleh Yang Maha Hidup. Kemudian kita apa namanya, ngerasa damai. Akhirnya yang muncul itu adalah energi positif gitu. Ketika kita berada di level kesadaran jantung ke atas ya, jadi kita ngerasa damai, kita hidup nafas jantung ke atas, kemudian sampai kepala, kemudian sampai ke cakra mahkota. Itu yang terjadi dalam diri kita, jiwa kita itu adalah jiwa yang damai, kemudian menunjukkan welas asih, empati, kecerdasan, kemudian keberserah dirian. Itulah yang diharapkan dari Tuhan Sang Penguasa Semesta. Itu manusia itu seperti itu. Jadi memang sebagai pemelihara, sebagai apa namanya, orang yang menyebarkan kasih sayang dari yang kuasa itu sendiri, dan sebagai wujud dari wakil dari manifestasinya di dunia, di bumi ini, sebagai manusia yang punya budi pekerti, punya welas asih, kasih sayang, seperti itu ya. Jadi memang itulah yang diharapkan. Jadi tapi memang selalu ada posisi manusia-manusia yang berada di level kesadaran jantung ke bawah. Jadi memang selalu seperti itu gitu. Jadi itu adalah potensi yang ada di manusia. Tergantung dari potensi itu kita mau berada di mana gitu. Jadi mau mengejar yang mana gitu. Sebenarnya sih bukan dikejar juga, tapi kita mau memposisikan diri seperti apa gitu. Jadi ya itu ini ya, selalu naik turun ya. Kita juga kadang-kadang berada di posisi itu, tapi kita harus selalu ingat gitu, selalu ingat di titik netral lah. Titik netral ini adalah titik Tuhan itu sendiri, titik kesadaran Tuhan itu sendiri. Jadi selalu kembali berserah diri. Nah, itulah
cara dari menghadapi tekanan-tekanan atau energi yang negatif dari luar, entah itu emosi atau amarah orang, kemudian siapapun, atau ketakutan, kekhawatiran segala macam. Nah, itulah cara belajarnya seperti itu sih. Jadi memang mulai dari ya banyak ya ada meditasi, sholat segala macam, atau ya istilahnya kita harus menetralkan kembali ke titik nol seperti itu. Ya nanti kapan-kapan dibahas kembali ke titik nol itu seperti apa sih. Jadi apa titik nol, apa titik netral segala macam, nanti di episode selanjutnya akan dibahas. Baik teman-teman, kiranya cukup sekian ya untuk kelanjutan dari episode 8. Jadi di episode 9 ini semoga ini juga ada manfaatnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam sehat selalu, dan salam apa aja.